kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya, saya akan membacakan identitas buku yang akan saya resensi, yakni berjudul Kata, dengan penulis bernama Nadifa Aliasana atau biasa dikenal dengan Rintik Seduh. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2018 untuk cetakan pertamanya dan memiliki tebal halaman sekitar 396 halaman. Binta Dinesara adalah mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu universitas di Jakarta. Ia terlahir dari keluarga yang rapuh karena ayahnya meninggalkan dia dan ibunya semasa dia masih kecil. Sedangkan ibunya mengidap penyakit skizofrenia, yaitu penyakit yang bisa dibilang adalah penyakit langka. Hal ini membuat Binta lebih sering menghabiskan waktunya di rumah untuk merawat ibunya daripada harus berkumpul dengan teman-temannya atau bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Di kampus pun Binta hanya memiliki satu teman bernama Cahyo. Cahyo adalah orang yang sangat mengerti keadaan Binta dan selalu membantu ketika Binta membutuhkan bantuannya. Sebagai sahabat yang baik, Cahyo ingin sekali Binta bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan kampus. Akhirnya, Cahyo pun memperkenalkan Binta kepada Nugraha, yaitu senior mereka di kampus. Sebenarnya, awal perkenalan Binta dengan Nugraha bukanlah rencana dari Cahyo, melainkan keinginan sendiri dari Nugraha. Keinginan ini muncul ketika ia melihat hasil gambar Binta yang berada di koran. Kemudian, ia pun ingin sekali berkenalan dengan Binta dan meminta tolong kepada Cahyo untuk memperkenalkan dirinya kepada Binta. Binta dan Nugraha bisa dikatakan seperti dua kutub magnet yang berbeda. Binta adalah sosok yang cuek dan acuh terhadap lingkungannya, sedangkan Nugraha adalah orang yang bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Setelah perkenalan Binta dengan Nugraha, hari-hari yang dalam Binta selanjutnya pun selalu diisi dengan tingkah laku ajaib Nugraha. Bukan Nugraha namanya jika ia menyerah begitu saja menghadapi sikap Binta yang sangat cuek dengan dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Sikap cuek dan acuh tak acuh Binta yang dimilikinya ini tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini muncul karena ia memiliki perspektif kalau semua lelaki itu sama saja, sama-sama hanya bisa menyakiti wanita seperti yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya. Dan diketahui ternyata Binta masih terbelenggu dengan masa lalunya dengan mantan kekasihnya yang bernama Biru. Inilah beberapa alasan mengapa Binta belum bisa menerima Nugraha begitu saja. Namun Nugraha selalu berkata kepada Binta kalau dia memiliki banyak otak kesabaran untuk menghadapi sikap Binta yang sangat cuek terhadap dirinya. Pada suatu hari, Cahyo pun meminta Binta agar dia berlibur ke Banda Neira dengan alasan agar Binta bisa melepas penatnya di Jakarta. Ternyata hal ini adalah siasat dari Biru agar dia bisa bertemu dengan Binta. Keinginan Biru ini bisa disampaikan ketika ia bertemu Cahyo saat mendaki gunung. Ia menyampaikan keinginannya agar ia bisa bertemu dengan Binta. Akhirnya, Cahyo pun memesankan satu tiket pesawat untuk Binta agar ia bisa ke Banda Neira menemui Biru. Setelah berpikir dan menimbang beberapa kemungkinan, akhirnya Binta pun menyetujui keinginan Cahyo agar ia bisa pergi ke Banda Neira tanpa sepengetahuan Nugraha. Betapa terkejutnya dia ketika sampai di Banda Neira. Ia bertemu dengan sosok lelaki yang pernah mengisi hari-harinya, yaitu Biru. Selama di Banda Neira, Binta dan Biru pun menghabiskan waktunya bersama. Sampai akhirnya sebelum pulang, Binta pun bertanya apakah
Biru akan ikut bersamanya ke Jakarta. Namun jawaban yang diberikan oleh Biru sangat mengecewakan Binta. Akhirnya Binta pun kembali ke Jakarta dengan perasaan yang sedih dan kecewa. Biru sadar keputusan yang diambil ini sangat menyakiti hati Binta. Namun, ia pun berpendapat jika Binta masih bersamanya, ia tidak akan bahagia dan tetap menjadi Binta yang mengurung dirinya dan acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Awalnya memang sakit dan berat yang dirasakan oleh Binta, namun seperti ada sesuatu yang mendorongnya agar ia bisa keluar dari fase itu, dibantu dengan Nugraha yang selalu ada di sampingnya. Ketika Binta sudah mulai berdamai dengan perasaannya, hal yang mengejutkan pun terjadi, yakni Biru pun menyusul Binta ke Jakarta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Binta saat itu. Biru yang memang sudah menimbang-nimbang apakah ia akan kembali ke Binta, akhirnya mengambil keputusan untuk menyusul Binta ke Jakarta dan memperbaiki semuanya. Mungkin tanpa Binta sadari, perasaannya kini sudah beralih kepada Nugraha, orang yang sangat ia benci karena tingkah lakunya yang selalu mengganggu dirinya. Amanat dan moral yang dapat kita ambil dari novel Kata ini adalah kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sekalipun itu harus banyak mengorbankan banyak hal. Katakan selagi mampu dan ungkapkan sebelum semuanya terlambat. Kelebihan dari novel Kata ini adalah penggunaan kata yang mudah dipahami oleh para pembaca, serta alur yang mengalir dan bisa membuat para pembacanya penasaran akan setiap kelanjutan ceritanya. Kekurangan dari novel ini hanya ada beberapa kesalahan pada penulisan kata. Sekian resensi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.